Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 27 September 2024, Pekan Biasa ke-25, Ofisi Pekan Pertama, Peringatan Wajib Santo Vincentius a Paulo. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. 40 tahun aku muakkan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat.
Pemimpin mulia, Bapa bijaksana, yang hari ini kita peringati, kini berjaya, penuh sukacita, di surga baka. Ia selalu sungguh berusaha untuk membantu, membimbing sesama, giat mengabdi dengan tulus hati, Allah sejati. Semoga kita ditolong doanya dan menerima pengampunan dosa, dihantarkannya menuju ke surga, menghadap Bapa. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Barang siapa ingin menjadi yang pertama, hendaknya menjadi yang terakhir dan melayani semua orang. Mazmur 20. Karena kuasa-Mu ya Tuhan Raja bergembira, atas penyelamatan-Mu ia bersuka cita. Keinginan hatinya telah Kau penuhi, permintaan doanya tidak Kau tolak. Sejak dahulu Kau kurniai dia berkat berlimpah. Di atas kepalanya Kau taruh mahkota emas murni. Hidup dimintanya Kau beri kepadanya, umur panjang untuk selamanya. Besarlah kemuliaannya berkat pertolongan-Mu. Keagungan dan semarak Kau anugerahkan kepadanya. Kau jadikan dia berkat untuk selamanya. Seri wajah-Mu membahagiakan dia. Sungguh Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia Allah yang maha tinggi ia tidak goyah. Bangkitlah ya Tuhan dan nyatakanlah kuasa-Mu. Kami akan bernyanyi dan bermada atas keperkasaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Barang siapa ingin menjadi yang pertama, hendaknya menjadi yang terakhir dan melayani semua orang. Bila para pemimpin gembala datang, kamu akan memperoleh mahkota mulia yang tak dapat layu. Mazmur 91. Betapa baiklah bersyukur kepada Tuhan, memuji nama-Mu Allah yang maha tinggi, mewartakan kasih-Mu pagi hari, dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan membunyikan gambus dan kecapi, dengan iringan celempu. Sebab Engkau menggembirakan daku dengan karya-Mu yang agung. Aku bersorak-sorai karena perbuatan tangan-Mu. Betapa agung pekerjaan-Mu ya Tuhan, betapa luhur segala rencana-Mu. Orang bodoh tidak dapat menyadarinya, orang dungu tidak akan mengerti. Biarpun orang jahat meriap seperti rumput, dan orang durhaka berkembang pesat, namun mereka akan binasa selama-lamanya. Sedangkan Engkau ya Tuhan, Engkau luhur selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bila para pemimpin gembala datang, kamu akan memperoleh mahkota mulia yang tak dapat layu. Hai hamba yang baik dan setia, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Sebab para musuhmu akan binasa, para penjahat kau cerai-beraikan. Tetapi aku kau jadikan kuat seperti banteng, dan kau urapi dengan minyak yang harum mewangi. Orang jujur bertumbuh bagaikan palma, berkembang bagaikan pohon jati. Mereka ditanam dekat bait Tuhan, bertunas di pelataran rumah Allah.
Pada masa tua pun mereka masih berbuah dan tetap subur dan segar. Mereka mewartakan betapa adilah Tuhan pelindungku. Tak ada kecurangan padanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai hamba yang baik dan setia, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Bacaan dari kitab Tobit bab 7 ayat 1 dan 8b hingga ayat 17 dilanjutkan dengan bab 8 ayat 5 sampai 13. Ketika mereka tiba di kota Ekbatana, berkatalah Tobia kepada temannya, "Saudara Asadia, antarkanlah aku langsung ke rumah Raguel saudara kami." Ia pun lalu mengantarkannya ke rumah Raguel. Raguel didapati mereka duduk pada pintu pelataran rumahnya. Mereka memberikan salam dahulu kepadanya dan dibalas oleh Raguel. Katanya, "Banyak-banyak salam saudara-saudara, selamat datang." Mereka dipersilakan masuk ke rumah, dan disambutnyalah mereka dengan ramah. Setelah mereka mencuci dan membasuh diri dan sudah duduk makan, maka berkatalah Tobia kepada Rafael, "Saudara Asaria, katakanlah kepada Raguel supaya saudariku Sarah diberikannya kepadaku." Mendengar perkataan itu, berkatalah Raguel kepada pemuda itu, "Makan dan minumlah dan bersenang-senanglah malam ini. Memang saudara, tiada seorang pun lebih berhak mengambil Sarah anakku sebagai istrinya daripadamu. Karena itu pun aku tidak berwenang lagi memberikannya kepada seseorang kecuali kepadamu. Sebab engkaulah yang paling karib. Tetapi anakku, aku mesti memberitahukan kebenaran. Sudah kuberikan Sarah kepada 7 laki-laki dari antara saudara kita. Tetapi pada malam ia mereka hampiri, matilah mereka semua. Maka anakku, baiklah sekarang makan dan minum saja. Tuhan akan mengambil tindakan bagimu." Tetapi sahut Tobia, "Aku tidak akan makan atau minum apa-apa sampai engkau mengambil keputusan tentang diriku." Menjawablah Raguel, "Baiklah, ia diberikan kepadamu sesuai dengan ketetapan kitab Musa. Dari surga sudah diputuskan bahwa ia harus diberikan kepadamu. Maka hendaklah menerima saudarimu ini. Mulai sekarang ini engkau menjadi saudaranya, dan ia pun menjadi saudarimu pula. Semenjak hari ini ia diberikan kepadamu untuk selama-lamanya. Dan anakku, semoga kamu pada malam ini juga dianugerahi oleh Tuhan semesta langit. Semoga ia menurunkan kasih setia dan damai sejahtera atas diri kamu." Lalu Raguel memanggil Sarah anaknya
dan ia pun datang kepadanya pula. Tangan Sarah dipegang oleh Raguel, dan demikian Sarah diserahkannya kepada Tobia. Dalam pada itu berkatalah Raguel, "Sungguh sesuai dengan hukum Taurat, ia kupercayakan kepadamu, dan seturut ketetapan yang tersurat dalam kitab Musa, kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Ambillah dia dan antarkanlah kepada ayahmu dengan sehat walafiat. Moga-moga yang berkuasa di surga menganugerahkan damai sejahtera kepada kamu berdua." Lalu dipanggilnya ibu Sarah untuk mengambil sepucuk gulungan. Ditulisnya perjanjian perkawinan, dan dengan demikian Sarah diserahkannya menjadi istri Tobia, sesuai dengan ketetapan Taurat Musa. Sesudah itu mulailah mereka makan minum. Raguel memanggil Edna istrinya, lalu berkata kepadanya, "Dinda, siapkanlah sebuah kamar yang lain, lalu antarkanlah Sarah masuk." Maka pergilah Edna menyediakan sebuah kamar, sebagaimana dikatakan kepadanya, lalu mengantar Sarah masuk ke dalam. Ia menangis oleh karena anaknya. Lalu diusapnyalah air matanya, dan berkatalah ia kepada Sarah, "Tetapkanlah hatimu, nak. Tuhan semesta langit akan menganugerahkan kepadamu sukacita ganti dukacitamu. Tetapkan hati, nak." Lalu keluarlah ia. Maka bangunlah Sarah, dan mereka berdua mulai berdoa dan mohon, supaya mereka mendapat perlindungan. Mereka angkat doa sebagai berikut. "Terpujilah Engkau, ya Allah nenek moyang kami, dan terpujilah namamu sepanjang sekalian abad. Hendaknya sekalian langit memuji Engkau, dan juga segenap ciptaanmu untuk selama-lamanya. Engkaulah yang telah menjadikan Adam, dan baginya telah kau buat Hawa istrinya sebagai pembantu serta penopang. Dari mereka berdua lahirlah umat manusia seluruhnya. Engkau pun bersabda pula, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka kita menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bukan karena nafsu birahi sekarang kuambil saudariku ini, melainkan dengan hati benar. Sudilah kiranya mengasihani aku ini dan dia, dan membuat kami menjadi tua bersama-sama." Serentak berkatalah mereka, "Amin, amin." Kemudian mereka tidur semalam-malaman. Tetapi Raguel bangun dan dipanggilnya beberapa bujangnya yang pergi menggali kubur. Sebab Raguel berpikir, tidak boleh tidak Tobia mati. Nanti kami menjadi tertawaan dan orang ternista. Selesai menggali kubur itu, Raguel masuk rumah dan dipanggilnya istrinya. Katanya, "Suruhlah seorang sahaya masuk untuk melihat apa ia masih hidup. Kalau sudah mati, kita kuburkan tanpa diketahui seorang pun." Sahaya itu pun lalu disuruh, lampu dipasang dan pintu dibuka. Masuklah sahaya itu dan didapatinya mereka tertidur dengan nyenyaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-238.
Kita sebaiknya bangun pagi-pagi untuk memberikan hati kita pada Allah, pikiran, budi, perkataan, perbuatan, bahkan seluruh diri kita hanya untuk kemuliaannya. 239. Apakah kamu tahu mengapa Tuhan kita senantiasa mau tinggal dalam gereja siang dan malam? Dia berada di sana supaya setiap kali kita ingin datang dan menjumpainya, kita bisa bertemu dengannya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Delikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah pembela kaum papa, Santo Vincentius Imamu, kau bina dalam kegiatan kerasulannya untuk menyelamatkan orang miskin dan mendidik para rohaniwan. Semoga kami dikobarkan dengan semangat yang sama, mencintai yang dikasihinya, dan melaksanakan yang diajarkannya. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa menaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.